Inter lawan Lazio di 5 Februari. Nah, 2 hari sebelumnya di tanggal 3 itu ada Derby della Madonnina teman-teman. Jadi habis melawan Milan, habis itu lawan Lazio. Nah, setelah lawan Lazio kita akan menghadapi Fiorentina, setelah itu Juventus. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Seperti biasa, gua akan bacain data fakta menarik dari pertandingan yang baru saja berlangsung. Sekaligus juga akan ada statement-statement dari sesi konferensi pers. Untuk yang kali ini, berarti dari pertandingan 16 besar Coppa Italia melawan Udinese. Akan tetapi sebelumnya, gue ingin mengajak teman-teman semua untuk mendukung channel ini dengan cara membeli kalender Inter 2025. Ini kalender keren banget ya. Selain ada foto-foto pemain Inter di setiap bulan ya, ini juga ada jadwal pertandingan teman-teman. Sudah gua cantumin ya di setiap tanggal Inter bermain. Wah, ini keren banget kalendernya. Link pembelian ada di kolom deskripsi. Sudah bisa dibeli di Tokopedia maupun di Shopee. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai. Data fakta menarik yang pertama dari pertandingan lawan Udinese. Dengan gol yang dicetak oleh Arnautovic di partai lawan Udinese, ini berarti total Arnautovic sudah mencetak 9 gol bagi Inter di semua kompetisi sejak musim lalu teman-teman. Dan kalau di total-total ya, sejak musim lalu, ini cuma ada 4 pemain yang mencetak gol lebih banyak dibandingkan Arnautovic. Yaitu tepat di atasnya Arnautovic ada Fratesi dengan 11 gol, lalu Calhanoglu 20 gol. Wah, gokil juga Calhanoglu di 2 musim terakhir cetak 20 gol teman-teman. Lalu kemudian ada Thuram dan juga Lautaro Martinez. Sedangkan untuk duetnya Arnautovic teman-teman di partai lawan Udinese, yaitu Taremi, dia membuat 1 assist ya. Nah ini berarti teman-teman di musim ini Taremi total sudah membuat 6 gol plus assist, yang mana 5 diantaranya di Liga Champions ya teman-teman, ketika Taremi menjadi starter, yaitu ketika melawan City, Red Star, Arsenal dan juga Leipzig. Dan kalau teman-teman menyadari ya, ketika Inter tampil di Liga Champions, pendekatannya kita berbeda banget ya. Inter bermain jauh lebih berhati-hati, lebih defensif. Akan tetapi justru di partai Liga Champions inilah Taremi mendapatkan kesempatan bermain sejak menit pertama ya, dan memberikan kontribusi nyata berupa gol dan juga assist. Ya, semoga Taremi segera membuka keran golnya di Serie A ya. Kemarin di Coppa Italia sebetulnya dia mendapatkan kesempatan yang sangat emas, sudah one on one dengan kiper Udinese, tetapi tendangannya masih membentur tiang. Lalu kemudian data fakta menarik lainnya, berikut ini adalah statistik pertandingan teman-teman. Ternyata untuk total shotnya Inter kalah ya dari Udinese. Inter cuma 7, lalu Udinese 8. Tetapi untuk on targetnya Inter menang jauh. Inter ada 3 shot on target, sementara Udinese cuma 1, yaitu tendangan dari Torue yang masih bisa ditepis oleh Josep Martinez. Nah yang menarik teman-teman, ini expected goalnya sama-sama rendah. Inter cuma 0,74 dan Udinese 0,46. Kedua tim sama-sama tidak mencapai 1 expected goal teman-teman. Akan tetapi luar biasanya Inter mampu mengemas 2 gol, sedangkan Udinese tidak sama sekali. Dan dengan kemenangan atas Udinese ini teman-teman, berarti Inter sudah lolos 41 kali ke perempat final Coppa Italia dari 49 kali partisipasi. Lalu untuk partai perempat final Coppa Italia, Inter menghadapi Lazio ini akan berlangsung di 5 Februari teman-teman. Buset, ini sebagai gambaran saja ya, jadwal kita di Februari teramat sangat padat. Inter lawan Lazio di 5 Februari. Nah, 2 hari sebelumnya di tanggal 3 itu ada Derby della Madonnina teman-teman. Jadi habis melawan Milan, habis itu lawan Lazio. Nah, setelah lawan Lazio kita akan menghadapi Fiorentina, setelah itu Juventus. Sinting, ini Februari menggila ya. Nah, setelah lawan Juve kita akan menghadapi lawan yang relatif lebih mudah, Genoa. Tetapi habis itu lanjut lawan Napoli. Ini menurut gua ya, bulan Februari 2025 akan sangat menentukan bagi perjalanan Scudetto kita. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik lainnya lagi teman-teman. Dengan clean sheet di partai lawan Udinese, ini berarti Inter di 10 pertandingan terakhir di semua kompetisi cuma kebobolan 3 kali saja teman-teman. Cuma kebobolan 3 gol, yang mana ini juga dari 3 pertandingan ya. Ini artinya di 10 pertandingan terakhir Inter kalau nggak clean sheet ya cuma kebobolan 1 gol saja. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi.
Lalu kemudian yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini, gue mau bacain statement-statement menarik dari sesi konferensi pers teman-teman. Yang pertama ada dari Marko Arnautovic, dia bilang begini. Saya senang dengan kemenangan ini. Saya dan Aslani sering duduk di bangku cadangan, namun hari ini kami punya kesempatan bermain. Saya senang bisa mencetak gol, tapi bagi saya siapa yang mencetak gol itu tidak penting. Yang penting Inter menang dan lolos ke perempat final. Lalu kemudian Arnautovic juga mengatakan, seluruh pemain memberikan dorongan moral kepada saya untuk memberikan segalanya bagi Inter. Ini bukan waktu yang mudah, saya juga punya masalah pribadi. Tetapi saya punya kontrak dengan Inter dan saya ingin memberikan segalanya untuk klub ini karena saya mencintainya. Wah, ini ada masalah pribadi apa Arnautovic? Tumben-tumben nih, sampai dia nge-spill ya punya masalah pribadi. Kemudian yang kedua ada statement dari Fratesi. Jurnalisnya bertanya, apa pendapat Anda tentang rotasi pada hari ini? Lalu Fratesi bilang begini, itu sangat penting tentu saja. Ini memungkinkan pemain lain untuk beristirahat dan pemain lainnya mendapatkan kesempatan bermain. Hal ini sangat bagus untuk tim. Saya pikir semua orang melakukan pekerjaan yang baik di lapangan hari ini. Alah, ini Fratesi justru menurut gua dia penampil terburuk ya di partai lawan Udinese. Lalu kemudian Fratesi juga bilang begini, tujuan kami di setiap tahunnya adalah melangkah sejauh mungkin di semua kompetisi. Kami selalu mencoba untuk menang seperti yang seharusnya dilakukan oleh tim besar seperti Inter. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya hal yang ngeselin teman-teman. Menurut Anda, di aspek mana Anda perlu memperbaiki diri? Lalu kemudian Fratesi bilang begini, tentu saja di fase build up, akan tetapi tidak mudah masuk ke lapangan dan melakukan hal-hal yang sulit ketika Anda tidak punya waktu bermain dan konsisten. Tetapi yang penting adalah bekerja untuk meningkatkan diri dan saya berusaha melakukannya setiap hari. Lalu kemudian Fratesi ditanya pendapatnya tentang golnya Aslani dan Arnautovic. Fratesi bilang begini, saya senang untuk Arnautovic dan Aslani. Mungkin sekarang Aslani harus traktir saya makan malam. Mungkin ada sedikit rasa balas dendam setelah kami tersingkir oleh Bolonya di musim lalu. Lalu kemudian yang berikutnya ada statement dari Krisan Aslani. Dia ditanya oleh jurnalisnya, apa pendapat Anda setelah mencetak gol Olimpik? Kemudian Aslani bilang begini, saya sebelumnya belum pernah mencetak gol seperti ini. Hari ini adalah keberuntungan saja. Tetapi yang penting adalah kami menang dan lolos ke perempat final. Kami senang dan ingin terus mendapatkan hasil seperti ini. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, apa pendapat Anda tentang performa Inter saat ini? Kemudian Aslani bilang begini, ini adalah grup yang luar biasa. Kami punya chemistry di lapangan, di ruang ganti, dan di luar lapangan. Kami sering pergi keluar bersama. Ada chemistry yang baik antara para pemain muda dan pemain berpengalaman. Kami sangat kompak. Dan terlebih lagi, saya ingin berterima kasih kepada Arnautovic. Dia sering membantu pemain muda. Bahkan mereka yang datang dari Primavera juga banyak dibantu oleh Arnautovic. Ini sangat penting bagi kami memiliki pemain dan figur seperti dia di ruang ganti. Aduh, udahlah, menurut gua Arnautovic dijual aja ya di bulan Januari. Kalau Inter butuh orang baik di ruang ganti, ya udah nanti cari pemain lainnya ya. Yang sekarang ini Inter butuhkan adalah striker yang tajam. Lalu kemudian berikutnya ada statement dari pemain Primavera yang debut, yaitu Mike Aidu. Dia bilang begini, pelatih Inzaghi sudah memberitahu saya sebelumnya bahwa saya akan bermain. Tetapi tetap saja ini adalah sebuah kejutan. Saya sangat senang. Saya ingin berterima kasih kepada seluruh pihak di klub, staf, dan pelatih yang memberikan saya kesempatan untuk turun ke lapangan hari ini. Ini penting bagi saya untuk sering berlatih bersama tim utama. Saya mencoba belajar dari mereka. Saya selalu minta saran kepada Dumfries dan Darmian karena kami bermain di posisi yang mirip. Oh, aslinya dia wingback kanan teman-teman. Mereka semua membantu saya. Mereka luar biasa. Hari ini adalah pengalaman yang unik. Lalu kemudian yang terakhir ada statement dari Simone Inzaghi teman-teman. Dia ditanya pendapatnya tentang pemain Inter yang cedera. Inzaghi bilang begini, Acerbi lebih siap comeback dibandingkan Pavard. Kami harap dia bisa tampil di partai lawan Cagliari. Sedangkan untuk Pavard mungkin baru bisa tampil di Supercoppa, tetapi itu pun belum pasti. Aduh, padahal Supercoppa kita ngelawan Atalanta teman-teman. Sedangkan untuk Barella mungkin dia bisa tampil di partai berikutnya, di partai lawan Como, tetapi kita lihat saja nanti. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, bagaimana tentang kondisi Korea? Kenapa dia tidak tampil di pertandingan hari ini? Lalu Inzaghi bilang begini, dia seharusnya bisa bermain bahkan di partai lawan Lazio pada hari Senin. Tetapi kemudian Barella dan Di Marco mengalami kelelahan sehingga harus diganti dan Korea tidak bisa tampil.
Sedangkan untuk di partai malam hari ini, dia mengalami sedikit benturan saat latihan dan saya tidak mau mengambil risiko untuk dia, tetapi dia baik-baik saja. Lalu kemudian jurnalisnya minta pendapat Inzaghi tentang Arnaud Taufik. Inzaghi bilang begini, dia adalah pemain yang kalian lihat hari ini. Dia berlatih dengan baik dan selalu memberikan 100% untuk tim. Sebagai pelatih, saya harus membuat keputusan tertentu, tetapi dia harus terus bekerja keras dan bekerja dengan baik. Lalu kemudian yang berikutnya, jurnalisnya bertanya tentang Taremi teman-teman kepada Inzaghi. Apa pendapat Inzaghi tentang Taremi yang belum juga mencetak gol melalui open play? Lalu kemudian Inzaghi bilang begini, menurut saya tidak terlalu penting dia mencetak gol dari open play atau tidak. Mereka mungkin belum mencetak gol, tetapi saya melihat performa secara keseluruhan dari mereka dan mereka tampil luar biasa. Saya sangat tenang dan sangat senang dengan penampilan mereka. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.